Tidak semua orang bertemu untuk langsung saling memiliki. Ada yang dipertemukan hanya untuk saling menguatkan, lalu perlahan menyadari mereka ingin berjalan bersama lebih lama. Begitulah kisah Abby dan Zahra dimulai. Pertemuan yang tidak direncanakan. Hari itu biasa saja. Tidak ada tanda-tanda istimewa. Zahra datang dengan langkah tenang, membawa lelah yang ia simpan rapi di balik senyum. Abby berdiri tak jauh, memperhatikan sekitar tanpa niat mencari siapapun. Namun entah mengapa, pandangan mereka bertemu. Tidak lama, tidak dramatis, tapi cukup untuk meninggalkan kesan. Zahra melihat Abby sebagai sosok yang kalem, dewasa, dan tidak berisik. Abby melihat Zahra sebagai perempuan yang tenangnya bukan dibuat-buat. Sejak saat itu, Abby mulai memperhatikan Zahra dalam diam. Kedekatan yang datang tanpa disadari. Mereka sering berada di tempat yang sama. Awalnya hanya menyapa, lalu berbincang singkat, hingga akhirnya obrolan itu terasa kurang jika terlalu cepat selesai. Zahra nyaman karena Abby tidak pernah memaksa. Abby nyaman karena Zahra tidak pernah berlebihan. Zahra mulai bercerita tentang rasa capek yang ia pendam, tentang mimpi yang ia kejar, tentang takut mengecewakan orang-orang yang percaya padanya. Abby mendengarkan dengan sungguh-sungguh. "Kamu nggak harus kuat terus," kata Abby suatu kali. Kalimat sederhana itu membuat Zahra terdiam lama. Perhatian yang tidak pernah diminta. Abby tidak pernah mengatakan, "Aku sayang." Tapi ia selalu ada. Saat Zahra lupa makan, Abby mengingatkan. Saat Zahra gugup, Abby menenangkan. Saat Zahra diam terlalu lama, Abby bertanya dengan lembut. Zahra mulai terbiasa dengan kehadiran itu. Ia tidak sadar, sampai suatu hari Abby tidak muncul, dan hatinya terasa kosong. Disitulah Zahra tahu, ia mulai peduli lebih dari seharusnya. Perasaan yang disembunyikan. Zahra takut mengakui. Ia tidak ingin berharap terlalu jauh. Abby pun sama. Ia ingin melangkah, tapi tidak ingin melukai. Mereka saling peduli, saling rindu, tapi sama-sama memilih diam. Diam yang lama-lama melelahkan. Jarak yang menguji keteguhan. Kesibukan datang tanpa ampun. Jadwal berubah. Waktu menyempit. Komunikasi tidak lagi selembut dulu. Zahra berusaha mengerti, tapi ada malam-malam ketika ia merasa sendirian. "Apa aku cuma singgah?" tanyanya dalam hati. Abby pun bergulat dengan perasaannya sendiri. Ia ingin hadir, tapi ia juga ingin siap. Ia takut datang setengah-setengah. Tanpa sadar, mereka saling menunggu tanpa kepastian. Kejujuran yang menggetarkan. Suatu malam, Zahra tidak lagi sanggup menahan. "Bye, aku nggak tahu posisi aku di hidup kamu. Aku capek nebak-nebak." Abby membaca pesan itu lama. Dadanya sesak. Ia sadar, jika ia terus diam, ia akan kehilangan Zahra. Ia menemui Zahra. Tidak membawa pembelaan. Tidak membawa alasan. "Aku jatuh cinta sama kamu," ucap Abby jujur. "Aku cuma takut datang tanpa kesiapan." Air mata Zahra jatuh. "Aku nggak butuh sempurna. Aku cuma ingin dipilih." Kalimat itu menguatkan Abby lebih dari apapun. Cinta yang memilih bertahan. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Lebih nyata, lebih jujur. Mereka tidak selalu bertemu, tidak selalu tertawa, tapi mereka selalu saling memberi kabar. Jika Zahra lelah, Abby menguatkan. Jika Abby ragu, Zahra mengingatkan. Mereka belajar bahwa cinta bukan soal siapa yang paling memberi, tapi siapa yang mau bertahan. Ujian terakhir, rasa takut kehilangan. Zahra pernah hampir menyerah. Bukan karena Abby salah, tapi karena hidup terasa berat. Abby melihat itu. Ia datang, menggenggam tangan Zahra. "Kalau dunia berat, kita hadapi bareng," katanya pelan. "Jangan pergi sendirian." Zahra menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar pulang. Akhir yang tenang. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada kata-kata besar. Hanya dua orang yang akhirnya yakin. Abby memilih Zahra, bukan karena segalanya mudah, tapi karena bersamanya terasa benar. Zahra memilih Abby, bukan karena sempurna, tapi karena ia mau bertahan.
Cinta Abby dan Zahra bukan kisah tentang jatuh cinta cepat. Ini kisah tentang tinggal, menunggu, dan memilih kembali. Karena cinta sejati bukan yang paling indah di awal, melainkan yang paling kuat untuk dijaga sampai akhir. Hubungan mereka berjalan lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak banyak kata manis, tidak banyak janji, tapi ada kehadiran yang konsisten. Abby tetap sibuk, dunia menuntutnya kuat. Zahra tetap tenang, dunia menuntutnya sabar. Namun di balik ketenangan itu, ada lelah yang pelan-pelan menumpuk. Zahra sering menatap ponselnya malam-malam. Bukan menunggu pesan panjang, cukup satu kalimat sederhana. Aku ingat kamu. Dan ketika pesan itu datang, hatinya selalu sedikit lebih tenang. Zahra tidak pernah mengeluh. Ia takut dianggap menuntut. Ia memilih diam, menyimpan perasaan sendiri. Tapi diam terlalu lama bisa berubah menjadi luka. Ada hari ketika Zahra pulang dengan bahu berat dan hati kosong. Ia duduk sendiri, air mata jatuh tanpa suara. Aku kuat, tapi aku juga manusia, bisiknya lirih. Di saat yang sama, Abby merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada sesuatu yang perlahan menjauh darinya. Zahra mulai lebih banyak tersenyum pada dunia, tapi lebih sedikit pada Abby. Bukan karena tidak cinta, melainkan karena terlalu lelah berharap. Abby menyadarinya. Tatapan Zahra berubah. Jawabannya singkat, sikapnya sopan, tapi dingin. Suatu malam, Abby tidak tahan lagi. Zahra, aku ngerasa kamu jauh, ucapnya pelan. Zahra menunduk lama, dadanya sesak. Aku cuma capek, bye. Capek jadi orang yang selalu ngerti. Kalimat itu menusuk Abby lebih dalam dari amarah manapun. Malam itu mereka bicara lama. Tidak ada suara tinggi, tidak ada emosi meledak, hanya kejujuran yang akhirnya keluar. Aku butuh kamu hadir, kata Zahra dengan suara bergetar. Bukan cuma sebagai rencana masa depan, tapi sebagai teman hari ini. Abby terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku pikir berjuang itu cukup, ucapnya lirih. Ternyata memperjuangkanmu juga berarti hadir. Zahra menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya didengar. Sejak malam itu, Abby berubah dengan cara yang nyata. Bukan perubahan besar, tapi konsisten. Ia menyempatkan waktu. Ia mendengarkan tanpa membela diri. Ia bertanya, bukan menebak. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa aku kurang hadir? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Zahra merasa dihargai. Zahra pun belajar satu hal penting. Menjadi kuat tidak berarti harus sendirian. Ia mulai bercerita saat lelah. Ia mulai jujur saat sedih. Ia berhenti menyembunyikan air mata. Dan Abby ada di sana, bukan untuk memperbaiki segalanya, tapi untuk menemani. Mereka masih berbeda, masih punya luka, masih punya rasa takut. Tapi kini mereka punya keberanian untuk bertahan bersama. Tidak semua hari bahagia. Tidak semua rencana berjalan mulus.